Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian yang berguru banggakan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu juga untuk seluruh keluarga dan sekalian yang ada di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita memulai pembelajaran kita dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai yang sekalian yang Pak Guru banggakan. Kita sudah berada di pembelajaran ketiga pada subtema ketiga di tema keempat. Sebelum kita memulai, silahkan mempersiapkan alat tulis dan bukunya, dan kita akan membahas materi kita untuk pembelajaran ketiga hari ini. Baik kan sekalian, silahkan lihat bukunya di halaman 65. Kita mulai dari seni budaya dan prakarya. Nah, di sini ada teks membuat kerajinan dari tanah liat. Alin dan teman-teman sedang mengambil tanah liat. Tanah liat bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Ada yang membuat gelas, mangkuk, dan vas bunga. Kerajinan tersebut merupakan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sisi. Karya ini memiliki panjang, lebar, dan ruang. Simaklah cara membuat vas bunga dari tanah liat berikut ini ya. Yang pertama, sediakan tanah liat secukupnya. Kedua, sediakan papan kayu sebagai alas. Ketiga, buatlah gambar rancangan atau model. Keempat, letakkan tanah liat di atas papan kayu. Letakkan sedikit demi sedikit. Kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk vas bunga berbentuk prisma. Tambahkan tanah liat jika kurang, kurangi tanah liat jika berlebih. 7. Jemurlah di bawah sinar matahari. Kemudian 8. Setelah kering, hiaslah karyamu dengan cat. Baik sekalian, Pak Guru banggakan. Jadi membuat kerajinan dari tanah liat itu kita bisa, tentunya kita gunakan tanah liat ya untuk membuatnya. Ya. Tanah liat itu apa? Tanah liat itu tanah yang bisa dibentuk, membentuk sesuatu ya. Misalkan kita mau membentuk seperti tadi vas bunga ya, atau tempat bunga. Kita juga bisa membentuk mangkuk. Kita juga bisa membentuk misalkan apa ya, gelas dan lain-lain. Nah, ini vas bunga ini kita bisa bentuk berbagai macam bentuk ya. Nah, kerajinan tanah liat ini termasuk karya seni 3 dimensi. Kenapa? Karena dapat dilihat dari segala sisi ya. Beda lagi tadi yang kemarin itu karya 2 dimensi ya, yang hanya memiliki panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi dia memiliki panjang, lebar, dan ada ruangnya juga ya. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya contoh adalah bangun ruang ya. Jadi bangun ruang itu termasuk benda 3 dimensi ya. Jadi bukan benda 2 dimensi ya kalau bangun ruang. Kalau bangun datar dia termasuk benda 2 dimensi ya. Jadi bedakan itu. Baik sekalian, saya kira bisa dipahami. Sekalian bisa membuat kerajinan dari tanah liat. Kalau punya tanah liat di rumah bisa dibuat sendiri ya. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Materi matematika. Alin membuat vas bunga dari tanah liat. Vas bunga Alin berbentuk prisma. Amatilah gambar prisma segitiga di samping. Prisma segitiga merupakan bangun ruang. Prisma segitiga memiliki ruas garis. Ruas garisnya yaitu MN, NO, OM, PQ, QR, RP, MP, NQ, dan OR. Nah, sama seperti kemarin ya, bangun ruang kubus ya, maaf.
bangun ruang kubus itu kita bisa tentukan ruas garisnya ya. Jadi ruas garisnya itu yang ini ya, Pak Guru tunjukkan. Jadi yang ini ruas garisnya, MN ya, NO dan OM. Ini ruas garisnya. Jadi bukan yang ininya ya, kalau yang ini sisinya, tapi kalau yang ini ruas garisnya, pinggiran-pinggirannya itu loh, garis-garisnya ya. Nah, itu termasuk ruas garis. Jadi kalau kita hitung prisma ini ada berapa ruas garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 ruas garis pada prisma ya. Nah, bagaimana kalau kita menentukan ruas garis yang lain, ruang yang lain atau prisma yang lain? Kita bisa lihat ya, contohnya kita kerjakan soal berikut. Nah, kita mau tentukan ruas garis pada bangun ruang berikut ini ya. Baik, nomor 1 kita lihat apa saja ruas garis dari bangun ruang prisma pada nomor 1 ya. Baik, jadi kita bisa lihat bahwa ruas garisnya adalah AB, BC dan CA, kemudian DE, EF dan FD, DA, EB dan FC. Jadi ada 9 ruas garis pada bangun nomor 1 ya. Jadi begitu cara kita menentukan ruas garisnya. Jadi sisi pinggiran-pinggirannya ya, garis pinggir-pinggirnya itu disebut dengan ruas garis. Nah, nomor kedua kita bisa lihat, kita tentukan ya, bahwa ruas garisnya adalah EF, FG, GE, HI, IJ, JH ya. Kemudian FI, EH dan GC. Jadi ada 9 ruas garis sama ya tadi yang nomor 1. Kemudian ini prisma lagi ya. Ini prisma segi 5 ya. Jadi ruas garisnya adalah KL, LM, MN, NO dan OK. Kemudian KP, LP, MP, NP dan OP. Jadi ada 10 ruas garis ya, bukan bangun ruang, tapi 10 ruas garis dari bangun tersebut ya. Jadi bisa dipahami ya yang mana termasuk ruas garisnya. Oke. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Materi terakhir, materi bahasa Indonesia. Halaman rumah bisa dijadikan tempat bermain. Halaman rumah yang kotor tidak nyaman jika digunakan untuk bermain. Misalnya, sampah-sampah berserakan, sisa makanan dibuang sembarangan, tempat yang kotor tidak nyaman untuk bermain. Ada banyak sumber penyakit di tempat tersebut. Tempat juga terlihat tidak rapi. Nah, tentunya kalau kita mau bermain ya, kita harus membereskan atau membersihkan sampah-sampah jika ada sampah di tempat bermain kita. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kenyamanan kita saat bermain ya. Karena kalau kita bermain sementara lingkungan tempat kita bermain itu banyak sampah, bau dan sebagainya, maka tentunya kita tidak enak atau tidak nyaman saat bermain. Maka harus dibersihkan sebelum dan sesudah kita bermain. Supaya apa? Supaya kita juga terhindar dari penyakit yang bisa berasal dari tempat itu ya. Misalkan ada kotoran-kotoran ya, kotoran-kotoran itu tentunya bisa menimbulkan penyakit bagi kita ya. Makanya harus dibersihkan ketika kita mau bermain dan setelah selesai bermain ya. Baik anak sekalian, ini materi ini sudah juga kita bahas kemarin. Jadi saya kira cukup untuk materi kita hari ini. Kita lanjut untuk tugas hari ini. Ini halamannya salah ya. Oke, jadi tugas hari ini silahkan lihat di halaman 67 dan 68 ya. Ini salah halaman ini. 67 sampai 68. Latihan pembelajaran ketiga ya. Pak Guru ganti dulu halamannya ya.
Baik, di halaman 67 sampai halaman 68 latihan pembelajaran 3 ya, 3 ya. Jadi silahkan dikerjakan seperti biasa aturannya. Bagian A dikerjakan di buku pengayaan dan bagian B-nya silahkan dikerjakan di buku tugas anak sekalian. Baik, sekira cukup untuk materi dan tugas kita hari ini. Anak sekalian yang Pak Guru banggakan, mudah-mudahan bisa memahami materi kita hari ini ya. Dan apabila belum dipahami, boleh dibaca kembali atau dilihat kembali video penjelasan dari Pak Guru. Baik, sebelum Pak Guru tutup, nanti kemarin sudah Pak Guru share informasi untuk swab antigen ya di sekolah kita. Dan jadwal untuk kelas 1, kelas 2 itu hari Sabtu ya. Jadi silahkan datang ya untuk swab antigen. Ini sebagai syarat bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi anak sekalian, Pak Guru sangat harapkan untuk datang ya. Nanti Pak Guru akan lebih jelaskan lagi lewat audio di grup ya. Pak Guru akan kirimkan audio untuk penjelasan lebih mengenai pembelajaran tatap muka nanti di sekolah ya. Baik anak sekalian, saya kira cukup untuk hari ini. Tetap belajar dengan baik, jaga kesehatannya di rumah dan dimanapun berada ya. Dan Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.